Sumpah Mahasiswa Indonesia. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Halo guys, perkenalkan saya Muhammad Fajar Ahsanul Hakim, mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen, dan ini kawan seperjuangan saya. Saya Didik Armansyah, saya dari Fakultas Teknik, jurusan saya Teknik Mesin. Kali ini kita mau bahas apa, Dik? Bahas apa kita enaknya ya? Karena sebentar lagi Hari Sumpah Pemuda, kayaknya lebih enak kalau kita ngobrolin pemuda. Boleh. Seperti kayak kita ini kan pemuda-pemuda gitu kan. Nah, kira-kira menurut lu apa sih pemuda, Jar? Pemuda itu kalau boleh satu kata ya, pengandaian pemuda itu apa? Menurutku pemuda itu ibaratnya layaknya air. Kenapa air? Karena setiap kita insan manusia itu nggak bisa hidup tanpa air, bos. Oh gitu. Nggak bisa kita hidup tanpa air. Kita mungkin bisa hidup tanpa makan sehari, 2 hari. Kalau hidup tanpa doi masih bisa ya? Masih dong. Sorry. Siap. Oke, tapi kita nggak bisa hidup tanpa air. Suatu negara pun saya kira nggak bisa hidup tanpa air. Mesir, sebuah negara yang sangat masyhur dan fenomenal, itu pun hadir karena di dalamnya ada Sungai Nil ya. Nah, suatu bangsa, sebuah nation itu nggak bisa hadir pula tanpa adanya sosok pemuda di dalamnya. Pemuda adalah air, sumber mata air bagi sebuah bangsa, sebuah negara, tapi juga bisa jadi air mata ya. Gak cuma mata air, tapi juga bisa jadi air mata. Berarti sedih dong? Sedih, Oh, iya. aduh. Nah, makanya suatu bangsa bisa dikatakan bangsa yang berkualitas atau enggak bisa dilihat dari pemudanya seperti apa. Oh gitu, siap. Kalau menurut kau gimana, bos? Kalau menurutmu kan tadi air ya? Kalau menurut gue Apa yang jaga-jaga? iya, api. Pemuda itu seperti lilin ya. Jadi lilin itu menerangi di kegelapan gitu kan. Nah, artinya apa? Pemuda ini memang hadir menjadi sebuah harapan yang akan mewujudkan keinginan-keinginan daripada founding father ataupun pendahulu-pendahulu kita gitu kan. Makanya dari itu kita harus semakin memperbesar cahaya-cahaya dari lilin tersebut, bos. Oke. Biar terang. Setelah siap. kita bisa hidup, kita juga perlu penerangan. Itulah pemuda. Siap Bang Jago. Iya. Nah, terus kalau peran pemuda, konkretnya kayak gimana? Peran pemuda. Peran pemuda. Kalau peran itu kan banyak ya. Artinya ada peran yang individu, peran kelompok atau organisasi, bahkan peran dari secara heterogen ataupun kita terhadap masyarakat secara luas gitu kan. Banyak kita memaknai peran itu gitu. Nah, tinggal kalau versi gue ya, kalau menurut pemuda itu perannya apa gitu kan. Ya saya rasa teman-teman juga dulu udah pernah ya di PKMMTD atau PKMMTM bukan kan, fungsi dan peran mahasiswa ataupun pemuda itu kan nantinya. Yang jelas kalau bagi saya, menurut saya pemuda itu ya suatu orang yang harus berperan untuk memerangi kezaliman dan berbuat kebermanfaatan gitu. Masya bro Allah. Masya Allah. harus intinya bergerak gitu loh. Siap. Karena ini gue pernah baca ya, dan ini yang ngomong Soekarno ya. Soekarno pernah berkata, bermimpilah setinggi langit gitu kan. Karena kalau kau jatuh, maka kau akan jatuh di antara bintang-bintang gitu. Nah, tapi itu seringkali disalahgunakan ataupun disalahartikan itu sama pemuda Indonesia yang zaman sekarang. Karena apa? Kebanyakan pemuda zaman sekarang itu pagi-pagi masih tidur, bro. Nah, ini yang jadi salah. Kau termasuk gak? Enggak lah. Siap. Nah, kita harus produktif. Siap. Jadi kita bermimpi gitu kan. Kita memiliki mimpi, tapi kita juga harus merealisasikannya gitu kan. Tidak hanya kita sekedar memperbesar mimpi dengan tidur gitu kan, mempertinggi dengan tidur, enggak. Kita harus menggapai mimpi-mimpi, cita-cita kita, bro. Jadi pagi hari ataupun setiap hari manfaatkan waktu kita di hal yang bermanfaat tentunya, untuk personal, untuk general juga gitulah. Kalau menurut lu apa? Peran pemuda gitulah. Kalau peran pemuda, aku mau ngambil dari sebuah inspirasi sih, dari sosok pepatah Arab, pakai bahasa Arab tentunya. Beliau bilang gini,
Inafi yandi saban amrul ummah wa fi aqdamihim hayatiha. Di tangan dan di pundak pemudalah urusan masyarakat itu dipegang. Nah ini juga ada korelasinya bos sama zaman sekarang ini gitu kan. Gimana startup itu dipegang sama anak muda. Oh gitu. Pengusaha sang ikan juga kan. Oh jelas. Facebook juga ya. Oh, iya. Nah itu dikelola sama anak muda. Perfilman, Oke. film apapun gitu kan dikelola sama anak muda. Karya-karya, musik-musik Udah. yang mempengaruhi pola pikir gerak kita ya pemuda itu sendiri gitu kan. Sedangkan pemuda itu nanti yang akan menduduki pos-pos strategis, tempat-tempat vital di negara ini gitu kan. Nah makanya peran pemuda itu adalah satu, dia bergerak. Bergerak bukan dikatakan dia anak muda kalau dia itu diam aja gitu kan. Dia barangkali masih bayi, atau barangkali yang kedua dia sudah tua gitu kan, sudah nggak punya daya, nggak punya power, tinggalnya hanya di atas kasur, lemah gemulai gitu kan. Selimutan, lemah, tinggal di tunggu Rebahan ya? suapan, rebahan. Rebahan tapi nggak bikin perubahan bos. Kalau itu. Berarti baiknya Baiknya kita bergerak. baiknya kita bergerak. Oke. Nah ini juga tercantum ya di dalam agama juga, sering-seringlah kita jauhkan perut kita dari tempat tidur. Oke. Seperti yang kau sampaikan tadi. Bener. Kalau pagi kita jangan rebahan gitu kan. Aktivitas ya. Aktivitas, Olahraga. bergerak. Olahraga ya. Bergerak. Iya. Itu jauhkan lambung kita dari tempat tidur. Itu salah satu kunci anak muda. Semakin kita sering dekatkan lambung kita dengan tempat tidur, semakin kita ini terjebak di antara dua fase teman-teman. Kalau nggak fase jadi anak yang baru lahir, bayi kan seringnya di atas tempat tidur ya. Atau kalau enggak kita fase di mana kita manula lah, manusia lanjut usia ya, yang mana dia juga terlalu sering di tempat tidur gitu kan. Nah kalau kita amati juga anak muda itu dihimpit sama dua fase teman-teman. Fase bayi dia lemah, fase tua dia juga lemah gitu kan. Kita di tengah-tengahnya. Fase muda, fase penuh daya, Super power ya. super power. Nah itu baru satu. Yang kedua anak muda itu bergerak, selain bergerak adalah dia berani. Bukan dikatakan anak muda kalau dia itu takut, berada di zona nyaman, selalu tenang, diam dan nggak bergerak sama sekali gitu kan. Kunci bergerak adalah adanya keberanian. Nah oleh karena itu coba deh kita keluar dari zona nyaman, karena pertumbuhan itu hadir ketika kita keluar dari zona nyaman. Kenyamanan itu menunjukkan apa? Menunjukkan di diri kita nggak ada hal yang berkembang ataupun bertumbuh gitu kan. Oh gitu. Nah satu lagi yang terakhir, anak muda itu resah bos. Orsa. Resah, galau dia. Oh galau. Galau, serius. Berarti kalau nggak galau bukan anak muda. Bukan. Oh gitu. Seriusan. Lu galau nggak? Galau dong. Nah, resah bos. Kenapa kok resah? Keresahan itu, kegeraman, kekesalan, rasa amarah itulah yang membuat anak muda itu bergerak. Nggak mungkin kita nyaman-nyaman aja kemudian kita bergerak gitu kan. Nah keresahan itu, rasa geram itulah membuat kita bergerak, berjuang, bergebrak gitu kan, menggebrak gitu kan. Saya khawatir di hati teman-teman semua atau di hati kita semua ini nggak ada suatu hal yang kita perjuangkan. Itu bahaya bos. Perjuangan itu bisa apa aja, orang tua kita yang kita perjuangkan, Betul. keluarga kita yang kita perjuangkan, kondisi masyarakat, kondisi umat, kondisi bangsa, kondisi negara gitu kan. Mantap bos. Kita harus berjuang bos kalau gitu. Siap. Hidup Itu mahasiswa ya. Hidup mahasiswa. Ngeri bang. Oke, itu apa lagi deh habis itu? Mungkin ini sih apa namanya pesan untuk pemuda bagi kita sendiri dan pemuda pada umumnya gitu kan, secara personal buat kita, diri kita sendiri, dan buat apa namanya secara general buat pemuda yang lain, itu kira-kira apa pesannya? Oke, siapa dulu nih? Ya lu lah. Oke, teman-teman, bicara soal anak muda tadi sudah kita bahas bareng-bareng. Pemuda adalah bergerak ya. Oleh karena itu, kalau kita saat ini merasa di diri kita ini jauh di dalam diri kita sekarang ini, detik ini gitu kan, merasa nyaman, merasa masih rebahan, merasa masih terlalu banyak main sosmed, buka mata main sosmed ketiduran, buka mata lagi main sosmed lagi ketiduran lagi gitu kan. Nggak ada perubahan yang kita ciptakan, rebahan yang sering kita hadirkan gitu kan. Saya kira ini waktunya buat kita berubah. Ini waktunya untuk kita berjuang ya, bergerak, bangun gitu kan. Bangun diri, bangun jiwa, bangun bangsa. Oke. Nah, berbahagialah teman-teman semua, senanglah teman-teman semua, syukurlah teman-teman semua jika saat ini, detik ini, jam ini teman-teman merasa nggak nyaman, merasa tertekan, merasa sedih, merasa penuh perjuangan hidupnya. Syukurilah teman-teman, karena jauh di dalam hati teman-teman semua, jauh di dalam jiwa teman-teman semua ada sosok yang kemudian mendewasa, berkembang, semakin bijak, semakin matang gitu kan. Syukurilah. Itu kalau aku tuh. Wih, mantap bro. Ya dong, harus dong. Jos ngeri lah, memang mantap lah. Oke. Terus gak apa?
Jadi Pesan buat yang lainnya. Oke. Pesan. Di saat negara lain sudah mulai mengembangkan produk-produknya ataupun sudah mulai berkarya. Nah, saya cukup prihatin karena pemuda di Indonesia adalah bekerja gitu kan. Bahkan bekerja itu untuk mensukseskan karya-karya orang lain gitu kan. Nah, sudah masanya di era sekarang ini kita memperbanyak karya-karya kita gitu kan. Kita mengembangkan inovasi-inovasi dan kemudian kita juga merealisasikannya gitu kan. Entah nantinya lewat jejaring gitu kan. Maka dari itu pemuda harus banyak jaringan, harus banyak relasi gitu kan. Betul, sepakat. Ke depan itu akan menunjang kita gitu kan. Entah itu nanti yang akan berada di dunia bisnis, deketi para pengusaha-pengusaha gitu kan. Entah itu nanti yang akan bergelut di dunia politik, dia deketi para politikus-politikus gitu kan. Tapi politikus yang benar ya, nggak politikus yang mementingkan dirinya sendiri. Sepakat kawan-kawan. Iya, harus sepakat. Terus kemudian ada yang teman-teman mungkin mau bergelut di dunia advokat ataupun dunia hukum, yang mau kok deketin lawyer-lawyer ataupun advokat-advokat gitu ya. Orang-orang yang mau deketi bergelut di dunia keteknikan atau industri ya silakan deketi teknokrat ataupun orang-orang yang mahir di bidangnya gitu. Artinya mari kita bersama kembangkan inovasi, kembangkan narasi, terus juga kembangkan jaringan, kembangkan relasi untuk personal kita menjadi yang lebih baik lagi. Oke. Mari kita gerak bersama. Ya, Ambil peran. ambil peran. Peranku. Peranmu, Peranmu. Peran kita semua.